Terima kasih buat tim pujian penyembahan, sangat luar biasa. Seberapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya, katakan wuh. Oke, saya izin buka masker. Apa kabarnya Bapak Ibu semua sudah memasuki di minggu bulan Maret Bapak Ibu ya. Saya percaya saya benar-benar tidak berasa ya tiba-tiba udah bulan Maret ya. Kayaknya kita baru merayakan Natal dan kemudian kita baru merayakan Tahun Baru udah gitu tiba-tiba bulan Maret gitu ya. Saya percaya mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita selama 2,5 bulan ini. Saya percaya apa yang menurut Bapak Ibu kurang baik atau baik, tapi menurut Tuhan itu semuanya baik untuk setiap kita, amin. Kalau bulan lalu Bapak Ibu saya boleh cerita di waktu Sinja gitu ya, kita kumpul keluarga Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak Ibu di sini yang udah pernah nyobain Omikron Bapak Ibu? Yang udah alumni Omikron? Nah, jadi waktu awal bulan Februari gitu ya, kami sekeluarga, padahal udah jarang ngumpul banget gitu ya. Ini kan ngumpul karena malam Sinja gitu ya, kita ngumpul dan ternyata semuanya terkena gitu ya. Kita belasan orang sekeluarga besar terkena gitu ya. Udah gitu saya pikir-pikir gitu, ini kira-kira kenapa ya? Kita 2 tahun lebih Bapak Ibu ya, kan 2 tahun ya, udah 2 tahun gitu ya. Kita jaga dan kita gak pernah kena gitu ya. Satu alasan yang saya dapat ini Bapak Ibu, kan gak ketemu alasan kenapa bisa kena gitu ya. Alasannya adalah apa? Karena Pak Michael itu, papa saya punya anak tuh cuma alfa, beta, gamma, delta gitu kan. Varian alfa, beta, gamma, delta kita kenal, makanya kita gak kena Bapak Ibu. Sekali ada varian Omikron, kita sekeluarga kena. Enggak ya, ini cuma bercanda doang Bapak Ibu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan yes. Oke, mari Bapak Ibu hari ini kita mau belajar firman Tuhan kurang lebih 30 menit ke depan. Yang tadi bercanda ya Bapak Ibu ya. Bukan karena papa saya cuma punya alfa, beta, gamma variannya dan delta. Hari ini sebelum kita masuk perjamuan kudus, 30 menit ke depan kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Saya percaya masuk di tahun paradigma yang baru ini Bapak Ibu. Saya percaya mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini sudah merasakan, oh iya bener nih ini paradigma yang baru. Tapi sebagian dari kita mungkin sampai dengan hari ini kita masih bingung. Maksudnya apa ya tahun paradigma yang baru itu seperti apa? Ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan ada hal-hal yang menjadi bagian Tuhan. Percaya itu Bapak Ibu? Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian setiap kita. Kalau masuk dalam tahun paradigma yang baru, salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan, keberhasilan atau kesuksesan seseorang, salah satunya adalah bicara tentang pola pikir. Setuju gak Bapak Ibu? Kita suka lihat atau kita suka dengar atau kita suka baca, kesuksesan seseorang, pertumbuhan seseorang atau keberhasilan seseorang itu sangat-sangat ditentukan bicara tentang pola pikir atau mindset. Dan coba kita buka Alkitab kita sama-sama di Matius 9 ayat yang ke-17. Multimedia boleh bantu tayangkan ini. Satu ayat yang menurut saya ini sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Di Matius 9 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Saya percaya ayat ini berkata apa? Kalau kita masuk dalam tahun paradigma yang baru, saya percaya ada proses Tuhan yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, ada cara Tuhan yang baru yang akan disingkapkan di tahun ini. Amin. Tapi kalau kita masih pakai pola pikir yang lama Bapak Ibu, itu semuanya akan sia-sia. Karena sesuatu yang baru itu tidak bisa ditaruh di dalam wadah yang lama. Kalau kita masih punya pola pikir yang lama, kalau kita masih berpikir dengan oh ini pengalaman saya yang dulu, saya percaya Bapak Ibu, itu akan menjadi satu halangan kita untuk kita masuk tahun paradigma yang baru. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari satu orang tokoh. Sebelumnya ada seorang profesor namanya David J. Schwartz.
Ini adalah seorang profesor gitu ya. Dia belajar begitu banyak dan saya percaya namanya profesor dan penulis buku yang terkenal, pasti dia pinter ya Bapak Ibu ya. Di dalam bukunya, dia tuh mengatakan bahwa begini, syarat mutlak menciptakan perubahan dan kualitas dalam hidup adalah dengan mengubah pola pikir terlebih dahulu. Bapak Ibu sepakat sama saya? Kalau kita mau berubah menjadi seorang yang kualitas hidupnya jauh lebih baik, cara pertamanya adalah merubah pola pikir kita. Seringkali pola pikir kita yang lama itu menghambat kita untuk kita terima mujizat Tuhan. Seringkali pola pikir kita yang lama yang kita pikir ini bisa dipakai untuk menghadapi proses ini, itu bisa jadi belum tentu tepat di tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Saya percaya di tahun ini akan banyak kebingungan-kebingungan yang memang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mengimani ini enggak? Kalau yang saya dapatkan adalah ketika ada yang namanya sesuatu yang baru Bapak Ibu, pasti ada kebingungan yang baru. Betul? Untuk enggak bingungnya, makanya kita butuh firman Tuhan. Kalau kita dikasih satu handphone yang baru keluar Bapak Ibu, yang belum pernah kita pegang, waktu pertama kali kita pakai, bingung enggak Bapak Ibu? Semua orang yang terima pasti bingung. Sama kayak tahun ini, caranya bagaimana? Caranya ya udah kita bersandar kepada firman Tuhan. Mari kita mau belajar dari seorang tokoh Bapak Ibu. Menurut saya kita bisa belajar bagaimana pola pikir orang ini itu bisa menentukan kemana arah hidupnya. Kita mau buka dan kita mau belajar sama-sama dari kitab Yunus. Sama-sama katakan Yunus. Dalam waktu 25 menit ke depan kita akan banyak belajar tentang Yunus, bagaimana pola pikir Yunus. Di Yunus 1 kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Bapak Ibu ikuti di rumah maupun di tempat ini. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Perikopnya berkata Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Oke, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mungkin hampir 100% semuanya yang ada di tempat ini itu pernah dengar tentang cerita Yunus. Betul ya? Di ayat yang pertama dikatakan gini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Saya mau katakan Bapak Ibu, di ayat yang pertama, setujukah Bapak Ibu sama saya bahwa ini adalah perintah Tuhan? Setuju ya? Tuhan berfirman kepada Yunus dan ini adalah perintah. Tolong ingat itu ya. Ini adalah perintah Tuhan. Dan di ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ada kejahatan yang belum sampai, Tuhan tahu semuanya? Yes, Tuhan tahu semuanya. Maksudnya adalah ada kejahatan yang belum sampai dan ada kejahatan yang sudah sampai. Artinya apa? Kejahatan yang sudah sampai kepada Tuhan ini berarti ini benar-benar suatu kekejian gak Bapak Ibu? Betul ya? Suatu kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Niniwe itu orang yang memang sangat keji pada saat itu. Ketika dia perang dia akan cincang-cincang semua orang yang jadi tawanannya. Baik mau ibu hamil ataupun segala macam. Di dalam peperangan itu adalah suatu kekejian. Betul ya Bapak Ibu? Orang Niniwe adalah orang yang tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang tidak bisa membedakan kiri dan kanan? Kalau kiri dan kanan aja dia gak bisa bedakan. Apalagi kita ngomongin yang lain. Betul gak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih komplit lagi di rumah. Bahwa orang Niniwe ini memang orang yang sangat degil. Orang yang sangat keji. Orang yang mungkin menurut Yunus saat itu adalah apa? Ini orang benar-benar jahatnya luar biasa. Orang yang paling jahat saat itu adalah orang Niniwe. Di ayat ketiga kita lihat. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Waktu Yunus dengar perintah Tuhan, apa yang dilakukan sama Yunus? Karena dia punya pola pikir yang salah.
Dia pikir gini, itu bangsa, itu orang Niniwe memang orangnya udah jahat banget. Biarin aja di bumi hanguskan sama Tuhan. Ditunggang balikan sama Tuhan, biarin aja. Bapak Ibu perhatikan, apa yang dilakukan sama Yunus? Yunus langsung buka Traveloka atau tiket.com. Dia beli tiket pergi kemana? Dia pergi ke Tarsis. Dia langsung mungkin sekali dia terima gitu ya. Kalau mungkin zaman sekarang tiba-tiba Tuhan Yesus ada WhatsApp dia pergi ke Niniwe gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia nggak baca sama sekali, dia cuma lihat oke. Dan dia langsung buka tiket.com. Dia pesan tiket pergi kemana? Ke Tarsis. Bapak Ibu bayangkan, ini biar ada gambaran buat Bapak Ibu. Dia disuruh pergi ke Niniwe, dari Yafo ke Niniwe, sama dari Yafo ke Tarsis itu jaraknya. Kalau di Indonesia Bapak Ibu ya, bayangannya lebih gampang gini. Kita dari Jakarta disuruh Tuhan pergi ke Madura Bapak Ibu. Kebayang ya kalau di peta ya. Jadi kita disuruh pergi ke sebelah kanan dan Yunus beli tiket itu ke Tarsis. Jaraknya itu lebih dari 5 kali lipat dan itu arahnya kebalikannya. Jadi Yunus beli tiket pergi ke Aceh. Bapak Ibu kebayang gak? Jadi Tuhan suruh dia pergi ke Madura, dia beli tiket di tiket.com, pergi kemana? Pergi ke Aceh. Untuk apa Bapak Ibu? Dia mau pergi sejauh-jauhnya karena dia gak suka nih. Dia gak suka di mindset dia. Dia gak suka perintah Tuhan yang kali ini. Itu gak masuk akal di akal dia. Dan dia langsung pergi jauh. Biar apa? Kalau makin jauh mungkin dia pikir gitu ya. Nanti Tuhan akan nyuruh nabi yang lain. Tuhan akan suruh orang lain. Karena dia udah apa? Dia udah jauh. Dia pergi 5 kali lipat jauhnya. Dibandingin dari saat itu dia harus pergi ke Niniwe. Ini definisi benar-benar lari itu ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kebayang gak? Bagaimana pola pikir Yunus saat itu membuat dia jadi lari dari panggilan Tuhan. Bisa ikuti sampai dengan saat ini? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu Yunus mengingkari panggilan Tuhan, saya mau katakan bahwa mindset kita itu bisa membangkitkan iman kita. Tapi di sisi yang lain, mindset kita juga bisa menjadi penghalang kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Betul? Dan apa yang terjadi sama Yunus? Di saat itu mindset Yunus salah dan tidak tepat. Dan dia lari dari panggilan Tuhan. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Bisa larikah dia? Larinya bisa, tapi ditarik balik sama Tuhan. Di ayat yang keempat Bapak Ibu, Yunus 1 ayat yang keempat berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi kebayang ya, Yunus udah pergi dari Yafo ke Tarsis naik kapal, perjalanannya jauh banget dan kemudian Tuhan menurunkan angin ribut, badainya sangat besar. Di ayat yang kelima dikatakan awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya berarti orang-orang itu punya Allah yang beda-beda dan dia teriak masing-masing. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi cara pertama dia buang muatannya dulu. Dan apakah itu jadi lebih baik? Enggak ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan apa? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bagaimana ada caranya orang itu bisa tetap di bawah awak dan kemudian dia tertidur waktu ada badai dan seluruh kapal itu kocar-kacir cari solusinya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau Bapak Ibu ada di saat itu di kapal, apa yang membuat Bapak Ibu bisa duduk diam dan tertidur waktu ada badai? Heran gak Bapak Ibu? Waktu saya baca ini saya pikir gini, kan gak mungkin ya Yunus tiba-tiba minum obat tidur dan dia tidak sadarkan diri gitu ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sewajarnya Yunus tahu gak ada badai? Yunus pasti tahu ada badai. Ketika satu kapal udah kocar-kacir, buang seluruh muatan yang ada. Saya percaya Yunus tahu saat itu. Dan dia memutuskan untuk tetap tidur. Cuma ada 2 orang Bapak Ibu. Tipe
yang masih bisa tidur di tengah badai. Yang pertama, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyelamatkan dia. Dan yang kedua, tipe orangnya adalah orang yang memang sudah pasrah. Karena dia tahu itu badai ada karena perbuatan dia yang salah. Betul gak Bapak Ibu? Cuma ada dua tipe ini ya alasannya ya. Yang pertama emang dia benar percaya, mau badai kayak saya gak peduli gitu ya. Kayak lagu yang tadi dinyanyikan WL, mau 1000 rebah kiri kanan. Pokoknya Tuhan yang besar. Atau yang kedua, dia tahu dia melakukan kesalahan. Dan dia juga udah pasrah. Ya udah dah, mati-mati aja dah. Betul gak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, di pola pikir Yunus yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Karena dia sudah lari dari Tuhan dan dia tahu saat itu dia salah Bapak Ibu. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, kita gak usah baca satu persatu. Bapak Ibu bisa temukan di ayat-ayat berikutnya. Bahkan Yunus yang bilang sendiri, buang aku dari kapal ini. Pasti angin bakalan reda. Karena dia tahu penyebab angin itu datang siapa? Karena kesalahan dia lari dari panggilan Tuhan. Bapak Ibu kebayang gak jadi Yunus? Kalau saat itu ya, udah tahu salah, tapi dia masih Bapak Ibu, dia masih lari Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu dia memutuskan, kan itu dia juga yang memutuskan ya. Dia bilang, buang aku dari kapal ini. Berarti saat itu dia siap untuk, apa dia siap untuk berenang? Dia siap untuk mati saat itu Bapak Ibu. Dia udah pasrah karena mindset yang salah pertama kali Bapak Ibu. Dia bisa melakukan itu Bapak Ibu. Dan dia resikonya adalah mati. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu. Lanjut ceritanya. Setuju gak? Di saat itu. Rencana Yunus itu gagal semuanya. Tapi perhatikan. Di detik kegagalan rencana Yunus. Ada rencana Tuhan yang berhasil. Betul? Saya mau katakan Bapak Ibu mungkin hari-hari ini. Kita sama seperti Yunus. Ada di posisi seluruh rencana kita berantakan. Tadinya mau buka usaha di tahun 2022. Tiba-tiba ada Omikron jadinya gak bisa lagi. Mungkin yang mau kuliah udah punya rencana mau begini. Mau kuliah onsite ternyata harus ditunda lagi. Dan segala macam yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Saya mau katakan bisa jadi itu adalah rencana Tuhan yang berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Sehingga kalau hari-hari ini mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu di rumah di tempat ini banyak mengalami mungkin pergumulan, proses, kebingungan. Selama Bapak Ibu mengikuti apa yang Tuhan katakan, nggak usah takut. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena proses demi proses itu terjadi, bisa jadi itu adalah keberhasilan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, seluruh orang awak kabin di kapal itu gitu ya, di kapal itu, setuju nggak? Dia cuma punya pikiran apa? Ini orang dibuang pasti mati. Betul? Waktu dia buang Yunus dan dia tahu bahwa orang ini pasti akan mati. Semua orang mungkin bisa bilang rencana kita gagal Bapak Ibu. Mungkin semua orang bisa bilang, wah ini pokoknya ujung-ujungnya ini mah gak bakal jadi berkat. Ini mah ujung-ujungnya pasti kehidupannya udah hancur. Saya mau bilang Bapak Ibu, yang menentukan kehidupan seseorang itu cuma Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dan apa yang terjadi di ayat berikutnya, di Yunus, masih di Yunus 2. Yunus 1 ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat 17 dulu ya. Dikatakan begini, perhatikan. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu percaya gak? Itu ikan gak tiba-tiba ada di saat itu. Betul? Kalau di tengah lautan Bapak Ibu, saya mau nanya, kira-kira apakah bisa bertahan Yunus berenang setengah jam? Diam-diam mungkin masih tahan ya setengah jam ya. Apakah bisa bertahan 1 jam? Saya gak yakin, betul gak Bapak Ibu?
adanya ikan besar saat itu, Bapak Ibu sepakatkah sama saya bahwa itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan yang suruh ikannya standby di situ? Betul nggak? Dan yang menarik, di sini dikatakan apa? Maka atas penentuan Tuhan. Kali ini Tuhan nggak pakai kompromi lagi sama Yunus. Perhatikan ini ya. Yang saya dapatkan ini, Bapak Ibu harus dapatkan ini biar kita bisa semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Di awalnya Tuhan berikan perintah sama Yunus. Tapi dia nggak lakukan. Tapi di momen ini bukan lagi perintah. Ini apa? Penentuan. Sama-sama katakan penentuan. Tema khotbah hari ini kalau boleh dikasih judul, saya mau kasih judul adalah penentuan Tuhan. Kenapa penentuan Tuhan? Tuhan gak pakai kompromi Bapak Ibu. Kalau kita udah disuruh sama Tuhan dan kita dengan free will-nya kita, dengan kehendak bebasnya kita gak mau melakukan. Dan kalau Tuhan tahu itu adalah yang terbaik untuk kita, Tuhan bisa dalam tanda kutip paksa hal itu terjadi. Itulah yang namanya penentuan Tuhan. Kata penentuan Tuhan di Alkitab itu tidak banyak dipakai, Bapak Ibu. Salah satunya di cerita Yunus ini, Tuhan pakai kata penentuan Tuhan sampai 2 kali. Apa itu penentuan Tuhan, Bapak Ibu? Penentuan Tuhan berarti bahwa Allah berdaulat atas segala ciptaannya dan ia dapat menggunakannya untuk tujuan yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itulah penentuan Tuhan. Kenapa saya bilang di awal itu adalah perintah dan di ayat yang ke-17 ini udah jadi apa? Bukan perintah lagi. Penentuan Tuhan pasti terjadi. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, rekan-rekan semua di tempat ini. Kalau kita udah dikasih perintah sama Tuhan dan kita gak nurut. Jangan sampai penentuan Tuhan itu ada dan kita harus dimakan ikan dulu Bapak Ibu. Saya mau katakan, rencana Tuhan itu gak bisa digagalkan sekalipun sama kita. Setuju gak? Setuju? Tuhan akan cari caranya dan Tuhan akan tentukan lewat penentuan Tuhan. Caranya mau seperti apa. Semakin kabur Bapak Ibu, semakin jadi susah gak kita? Akan jadi semakin susah. Kalau saya punya anak saya umur 11 bulan, dia baru bisa jalan 3-4 langkah Bapak Ibu ya. Dia tuh suka banget ke kamar mandi Bapak Ibu. Saya gak tahu ya di kamar mandi itu dia merasa seperti apa. Jadi kalau ditinggal sebentar dia akan ke kamar mandi. Dan kalau kamar mandinya habis kita pakai kan itu kamar mandinya basah ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai orang tua mengizinkan itu terjadi gak Bapak Ibu? Tidak dong ya. Saya akan panggil dia. Zek jangan ke situ gitu ya. Kadang-kadang dia dengar Bapak Ibu. Kadang-kadang dia gak dengar. Bukan dia gak dengar, mungkin dia belum sebegitu mengertinya sehingga dia masih jalan ke kamar mandi. Saya mau katakan Bapak Ibu, karena saya tahu itu tidak baik. Berdasarkan penentuan Gama akan angkat itu anak, akan diangkat, mau nangis pun saya akan tetap angkat gak Bapak Ibu? Tetap saya angkat ya, mau nangis, mau ngebrontak kayak, pokoknya saya tetap angkat dan saya akan pindahin. Sebenarnya Bapak Ibu, cara yang paling enak itu kan cara yang pertama ya. Kalau saya kasih tahu dan dia gak perlu nangis, dia datang ke saya, kita masih bisa main-main, betul gak? Seringkali kita sama kayak anak kecil Bapak Ibu. Tuhan kasih tahu kita gak mau denger. Dan caranya adalah apa? Kalau kita udah gak denger, Tuhan akan angkat kita walaupun rasanya mungkin gak enak. Mungkin dengan air mata kita nangis dan kita bingung kenapa kita harus diangkat-angkat. Betul gak Bapak Ibu? Mungkin sampai satu saat saya percaya si Zek juga gak tahu waktu saya angkat arahnya mau kemana. Betul? Itulah yang mungkin hari-hari ini terjadi sama kehidupan kita. Dan saya mau katakan, kita harus punya mindset yang benar. Agar apa? Agar apa yang Tuhan katakan, yang jadi kehendak Tuhan bisa kita lakukan dengan sukacita kita. Dan dengan kesadaran kita, karena kita sayang sama Tuhan. Ini kan Yunus, kalau udah model begini Bapak Ibu, ini udah bukan karena kehendak Yunus, no. Saya bisa bilang ini bukan kehendak Yunus. Ini adalah kehendak Tuhan terjadi. Karena penentuan Tuhan. Kalau dia udah di dalam perut ikan Bapak Ibu, cuma ada 2 kemungkinan mau keluar dan selamat. Yang pertama keluar dari belakang, yang kedua keluar dari depan. Puji Tuhannya Bapak Ibu.
Di dalam perut itu Yunus berseru sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan di Yunus 2. Nanti Bapak Ibu baca. Saya mau langsung loncat, coba kita lihat ayatnya. Di Yunus 2 ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ini Tuhan kita Tuhan yang besar ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang dia gak bisa ngomong sama ikan loh. Dia bisa perintahkan ikan untuk muntahkan Yunus saat itu. Oke? Dan apa yang terjadi setelah itu? Di Yunus 3 ayat yang pertama, saya akan percepat ya. Yunus 3 ayat yang pertama dikatakan lagi gini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi ini the second command-nya dari Tuhan. Perintah keduanya dari Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Jadi Tuhan udah kasih perintah yang pertama dilakukan gak? Enggak. Dan Tuhan harus bikin proses yang luar biasa dalam kehidupan Yunus. Yang hampir mati dan dia tahu bahwa saat itu mungkin dia akan mati. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua untuk melakukan perintah Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Saat itu dilakukan gak sama Yunus? Dilakukan ya. Di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dikatakan sampai ayat yang kelima berkata seperti ini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maksudnya apa? Tuhan udah bilang waktu yang pertama gitu ya. Lu gak dengerin, gue kasih cara yang kedua, awas lu gak dengerin gitu ya kata Tuhan ya. Dan Yunus mau gak mau, bukan mau gak mau menurut saya gini, karena Yunus sudah belajar dari pengalaman yang pertama dia gak bisa lari dari Tuhan. Amin. Dan dia pergi akhirnya dikatakan di ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dan di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Di situ dikatakan akhirnya orang Niniwe mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Dia berpuasa, dia berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita orang Niniwe diselamatkan sama Tuhan dan tidak terjadi pertunggang balikan di Niniwe. Bapak Ibu bisa dapatkan ini? Sampai sini bisa ngikutin? Saya percaya Bapak Ibu ada sebuah lagu yang sangat-sangat menurut saya Yunus nih ya. Ini Yunus banget lah gitu ya. Ada sebuah lagu ini judulnya Kemanakah Aku Dapat Pergi kalau gak salah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lagu itu? Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Ini menurut saya ini lagu Yunus banget. Ada singer bisa bantu gak ya? Saya juga gak terlalu hafal lagunya ya. Nah dari situ gak apa-apa. Coba kita nyanyikan lagu ini dari awal ya Bapak Ibu ya. Biar kita bisa lebih mengerti firman Tuhan hari ini. Dari pertama boleh? Kemanakah Bapak Ibu yang bisa nyanyikan lagu ini kita nyanyi bersama ya. Menjauhi rohmu Tuhan. Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Lagu ini Bapak Ibu berkata apa? Kemana kita bisa pergi buat menjauhi Tuhan? Jawabannya tidak akan pernah ada. Betul gak Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu naik ke atas gunung yang tinggi,
mau terbang sampai kemanapun. Karena yang memutuskan untuk Bapak Ibu jauh atau dekat sama Tuhan, itu bukan hanya Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan Allah yang penuh kasih, begitu dahsyatnya kasihnya, dia gak akan pernah mau jauh dari Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu mau jauh dari Tuhan karena mungkin Bapak Ibu marah, mungkin karena Bapak Ibu begitu banyak proses dalam kehidupannya. Ini awal tahun aja kok udah begini. Saya harus ditinggalkan orang yang saya sayang. Mungkin saya gak ngerti kenapa kejadian Tuhan begini segala macam. Kayaknya saya mau mulai diem-dieman sama Tuhan. Mood saya lagi gak baik sama Tuhan. Dan saya mau katakan sama Bapak Ibu, Tuhan gak akan pernah biarkan Bapak Ibu jauh dari Tuhan. Amin. Dan inilah yang terjadi sama Yunus. Yunus mau pergi sampai ke Tarsis yang 5 kali jarak jauhnya. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan mau tangkap dia. Dan Tuhan mengasihi Yunus. Terjadi gak Bapak Ibu? Saya mau katakan cerita tentang Yunus itu bukan cuma bicara tentang bagaimana kasih Tuhan terhadap Niniwe. Bukan cuma itu. Cerita Yunus orang-orang suka bilang, oh ini adalah kasih Tuhan terhadap Niniwe. Yes, betul. Tapi saya mau bilang, cerita Yunus itu bukan cuma menunjukkan kasih Tuhan kepada Niniwe. Tapi cerita Yunus ini menunjukkan kasih Tuhan kepada Yunus. Walaupun dia melakukan kesalahan, walaupun dia mau pergi jauh dari Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Sekalipun rencana kita mungkin gagal Bapak Ibu. Saya mau katakan rencana Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa hari ini lewat cerita Yunus yang sepertinya cerita anak sekolah minggu. Kita bisa belajar punya mindset yang benar. Kita harus belajar dari kisah Yunus ini. Kalau hari-hari ini kita belum mengerti, it's okay. Tapi kita gak boleh lari dari rencana Tuhan. Bapak Ibu percaya Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Tetapi aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, apakah rencana Tuhan dari Januari sampai Maret ini semuanya terjadi sesuai dengan rencana saya? Saya jawab tidak Bapak Ibu. Tapi saya tahu walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan rencana saya, itu adalah rencana Tuhan yang berhasil dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin dalam proses kita perlu menitikan air mata, mungkin kita perlu berseru jerit-jerit sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita punya mindset yang baik, walaupun kita belum mengerti, kita percaya Yeremia 29 ayat 11, saya percaya kita jadi orang yang bersuka cita dalam proses. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu semua di tempat ini mau ditemukan sama Tuhan jadi pribadi yang kuat. Luar biasa. Yang di rumah juga mau ya, saya percaya Bapak Ibu. Kita mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, yang punya growth, dan kita mau jadi orang Kristen yang kuat. Karena itu Tuhan punya rencana yang masih panjang. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa rencana Tuhan tahun ini pasti jauh lebih besar dari tahun kemarin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Saya mau katakan ada sebuah ilustrasi, ini ilustrasi yang sudah cukup lama. Cerita tentang bagaimana ada perkumpulan oma dan opa yang lagi reuni pergi ke Paris bareng-bareng Bapak Ibu. Paris itu kota yang indah. Saya juga belum pernah pergi ke sana. Yang mau pergi ke sana katakan Oh mau semua ya. Nah nanti kita suatu saat kita akan pergi ke sana. Ilustrasi ini ceritanya adalah oma dan opa reunian beberapa belas orang pergi ke Paris. Dan kemudian di tengah kota Paris ada sebuah taman yang sangat-sangat indah di kota itu. Dan di tengah taman itu ada sebuah air mancur yang sangat-sangat indah. Dan di air mancur itu Bapak Ibu, di kiri kanan air mancur kalau kita bisa bayangkan, itu biasanya ada tempat kayak buat duduk dan kemudian ada batu-batu yang indah di sekeliling air mancur. Ada bayangannya? Oke. Jadi di situ banyak batu-batu yang warna-warni, baik, bagus gitu ya, tertata dengan baik di situ. Dan kemudian di pinggir dari air mancur itu Bapak Ibu, ada sebuah pelang yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berkata seperti ini. Yang mengambil batu ini akan menyesal. Koma, yang tidak mengambil akan jauh lebih menyesal. Saya ulangin ya, tulisannya adalah yang mengambil batu ini akan menyesal.
Tapi, yang tidak mengambil akan jauh lebih menyesal. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang di rumah dan di sini. Siapa yang kalau saat itu Bapak Ibu ada di tempat itu, siapa yang ngambil? Oke. Siapa yang tidak mengambil? Oh, kalau yang angkat tangan berarti mas nggak gue pikirin, gue belum pernah pergi ke Paris, nih imannya belum sampai ya. Oke, tapi Bapak Ibu, jadi Oma dan Opa ini berdebat Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang Oma dan Opa lagi berdebat, rame ya. Jadi ini belasan Oma dan Opa berdebat gini, ini perlu diambil atau tidak perlu diambil? Singkat cerita mereka bilang gini, aduh udahlah. Dia bilang, ini mah kita capek doang ngambil batu begini kan berat, katanya udah gak usah diambil. Akhirnya mereka berdebat semuanya dan akhirnya sepakat bahwa tidak ada yang mengambil. Udah gitu ada satu opa-opa, dia ini nggak seneng gitu ya. Dia gini, kalau gue mah gue ambil. Tanpa teman-temannya tahu, sebelum pergi karena dia takut diceng-cengin sama temennya, dia raup itu satu raup batu, dapat 5, dia taruh di tas ransel dia. Udah gitu sampai di perjalanan semuanya gitu ya. Udah gitu si kakek yang mengambil ini, si opa yang ngambil, dia berpikir gini, bener sih, gua udah ngambil nyesel. Kenapa nyesel? Berat. Sampai, dia gak mungkin bilang ya, dia begini, udahlah ntar gua buang aja gitu kan. Dia takut ketahuan temennya ya, udah terlanjur ada di tas. Sampai ke Jakarta dia balik Bapak Ibu. Itu batu di pesawat dia bilang ini memang ini udah nyesel banget ngambil batu ini. Batu gak jelas gitu ya. Akhirnya sampai di rumah dia taruh di meja ruang tamu dia. Ada kayak satu wadah tempat yang biasa ditaruh bunga-bunga kering. Dan kemudian dia taruh batu itu di wadah itu Bapak Ibu. Beberapa minggu kemudian ada seorang temannya yang datang ke rumah. Dan temannya bilang gini, ini batu kayaknya bagus deh dia bilang. Udah gitu si kakek ini makin kesel gak? Ya kesel lah dia bilang gini, aduh itu batu udah berat-beratin gue bawa kemarin. Tapi lu jangan bilang-bilang ya sama yang teman-teman ya. Ntar gue diceng-cengin gitu kan. Udah gitu si kakek ini temannya kakek ini dia bilang, boleh gak batunya gue bawa dulu ke rumah. Gue mau coba gosok batunya katanya. Udah gitu akhirnya kata si kakek ini, ya udah bawa aja lah. Gue mau udah gak terlalu peduli gitu ya sama batunya. Udah gitu waktu digosok sama si teman opa ini gitu ya. Digosok-gosok ternyata batunya ini adalah batu berharga. Dan satu batu ini harganya lebih dari 10 juta rupiah. Jadi dari 5 batu dapat berapa? Gocap tiaw. Duit semua ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya si kakek ini dia langsung mikir begini kan. Udah tahu nih dapat duit gocap tiaw. Dia baru tahu bahwa tulisan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan dia. Apa? Yang ngambil menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Kenapa ngambilnya cuma? Nah ini ketahuan orang Indonesia semua ya. Kenapa ngambilnya cuma 5? Dan yang tidak mengambil akhirnya si opa ini bilang di grup reuniannya dia. Lu tahu batunya gua ambil. Lu kan pada gak tahu ya katanya. Dan gua dapat gocap tiaw. Jadi benar gak tulisan itu? Benar ya? Saya mau bilang Bapak Ibu, dari ilustrasi yang sangat singkat ini Bapak Ibu. Tadi aja Bapak Ibu kalau belum tahu ceritanya, Bapak Ibu bingung ya, mau ngambil atau gak ambil ya. Karena apa? Karena kita gak tahu ujungnya kayak gimana. Tapi padahal udah dikasih tahu, yang ngambil nyesel, yang gak ngambil jauh lebih nyesel. Saya mau bilang, terkadang perintah Tuhan itu gak 100% clear, betul gak? Terkadang ya. Kita bukan gak 100% jelas, tapi maksudnya adalah karena kita gak peka. Karena kita mungkin jarang baca firman. Sehingga waktu Tuhan suruh kita lakukan, kita bingung. Karena kita gak tahu depannya jadi apa. Tapi setuju gak? Di dalam kehidupan ini, ada yang namanya adalah titik di mana kita harus milih. Kita mau lakukan atau kita gak lakukan. Betul? Sama seperti ilustrasi yang tadi. Kalau hari ini kita masih bingung, tapi kita yakin itu perintah Tuhan. Kita harus pilih, kita mau tetap lakukan atau kita tidak lakukan. Tinggal kita mau jadi 2 tipe yang menyesal yang mana. Yang menyesal karena kita baru tahu hari ini, oh iya habis saya dengar firman Tuhan ini saya baru tahu nih. Harusnya dari kemarin-kemarin tahunya. Itu nyesal yang pertama ya. Atau nyesal yang kedua.
Sampai suatu saat nanti Tuhan temukan kita bukan jadi pribadi yang bertumbuh dan kuat. Mau yang mana? Kalau saya mending jadi penyesalan yang pertama. Wah harusnya dari awal tahun nih walaupun ini saya bingung, saya tanya sama Tuhan. Tapi kalau ini dari Tuhan saya harus lakukan. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Yuk mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk perjamuan kudus. Firman Tuhan sudah selesai.